Sebagai kota besar, Jakarta terus maju dan berkembang. Begitu juga dengan penduduknya. Semakin banyak pula yang berkembang menjadi kelas menengah ke atas. Dan karena sibuknya melakukan aktivitas kerja, banyak dari mereka yang akhirnya melakukan aktivitas sosialnya dengan makan bersama, seperti dengan rekan bisnis, dengan teman kerja, atau dengan keluarga. Fenomena tren makan di restoran ini meningkat hingga 250% dari pola sebelumnya. Ada istilah yang bilang kalau makan itu lebih enak kalau rame-rame. Nah, ngomongin soal makan rame-rame, ada nih tempat yang pas. Namanya adalah Kerang Kiloan Pak Rudi. Di sini lebih spesial ya daripada warung seafood yang lain karena menjual berbagai macam kerang. Jadi nggak cuma kerang darah sama kerang hijau aja, tapi juga ada kerang bulu, ada kerang bambu, ada kerang madu, dan juga ada kerang simping. Dan extraordinary-nya di warung ini juga menjual berbagai macam jenis saus, ada 11 pilihan disesuaikan dengan kesukaan kita. Nah, food lovers, ini dia tadi yang saya bilang, Kerang Kiloan Pak Rudi. Udah kelihatan kan ya tulisannya? Ini tempatnya ada di Jalan Bumi Majestic, Kebayoran Baru. Kita bisa lihat di sini tempatnya cukup nyaman dan juga bersih. Terus kalau mau parkir mobil, banyak banget juga lahan untuk parkir. Jadi tenang, jangan takut nggak kebagian untuk parkir mobil. Dan juga kita di sini kalau mau makan kerang, bisa pilih nih, mau makan di kedainya di dalam atau mau di tenda, langsung aja. Yuk kita lihat gimana keadaan di dalam. Lovers, sekarang saya udah ditemenin sama Mas Aldi nih dari Kerang Kiloan Pak Rudi. Halo Mas Aldi, apa kabar? Nah, kenapa namanya Kerang Kiloan Pak Rudi? Kalau base nama Pak Rudi itu sebenarnya kayak saya mereplace kalau kita manggil orang nama Jack atau Joe gitu. Saya manggil orang Rudi gitu. Jadi, oh gitu? Jadi saya manggil orang kalau nggak kenal saya panggil Rudi gitu. Jadi orang balik manggil saya Rudi, jadi kenapa nggak saya coba pakai nama Rudi aja. Oh gitu, jadi manggil orang tuh kayak bro gitu biasanya, iya. tapi ini semua orang manggilnya Rudi. Iya. Jadi sebenarnya Mas Aldi ini AKA Pak Rudi gitu ya? Iya, kurang. Wah, ini pertamanya dapat ide dari mana nih? Karena kan biasanya ngejual kerang itu per porsi ya. Yes. Kalau di sini kenapa bisa kerang kiloan gitu? Oke, kalau misalnya bahasa kenapa akhirnya saya mencoba untuk kenapa saya hanya memilih untuk kerang saja dan kenapa saya jual kiloan. Jadi konsepnya memang pada awalnya saya berdasarkan survei lah ketika saya pun pribadi, ketika saya ingin datang ke tempat seafood, saya hanya ingin makan kerang. Yeah. Jarang banget saya menemukan orang yang ya memang mungkin occasional kadang-kadang ya pengen makan ikan bakar atau apa, cuma banyak lah dari kita 70% datang ke seafood ingin makan hanya kerang aja gitu. Iya. Terus kenapa saya memfasilitasi dengan konsep kiloan? Kadang-kadang kita datang ke kerang dengan konsep satu piring kecil, itu tidak mencukupi dengan kadang-kadang yang kita pengen gitu. Iya, apalagi sambil ngobrol ya kan. Makan kecil, akhirnya kenapa nggak coba saya idenya, kenapa nggak kiloan ya? Jumlahnya nggak terlalu banyak menurut saya juga, karena kan ya cukup lah untuk melihat saya ngeliat, ini jadi suatu konsep yang menarik juga. Oh gitu ya, jadi itu awal idenya. Nah, Ya. di sini juga kan kerangnya kalau di tempat seafood lain biasanya cuma ada kerang darah sama kerang hijau ya. Di sini juga ada kerang lain kan? Iya, saya ini jadi kerang itu berdasarkan season. Jadi kita bukan berhubungan dengan peternak atau apa, kita berhubungan dengan nelayan. Jadi tergantung dari si nelayan ini berlayar gitu. Kadang-kadang dia dapat kerang apa aja. Cuma so far sih kita udah ngeluarin kurang lebih sampai 15 jenis kerang yang ada. Oh gitu, jadi setiap hari itu 15 kerangnya itu diganti-ganti ya? Belum, sesuai tapi dengan belum tentu musim. juga. Kadang-kadang bisa ada 15 kita keluarin semuanya. Tapi kadang-kadang hanya beberapa jenis, tapi yang kira-kira kurang lebih 7 jenis yang selalu ada. Oke, kalau di sini semua kerangnya itu kan direbus atau ada cara masak lain? Ada, kita konsep digoreng dan direbus. Oh jadi ada dua pilihan Yes. ya, digoreng dan direbus. Ini
kayak seperti tertulis di situ kan sausnya ada banyak banget, Betul, ya ini kan? betul. Hah. Karena konsep awalnya memang sebenarnya kita buat kayak tempat nongkrong cemilan, tapi bisa juga untuk makan besar karena kita menyediakan nasi. Terus di beberapa store kita ada beberapa seperti kita nyediain baked potato, Oke. kayak cheese baked potato. Untuk dimakan barengan sama Yes, kerang. kerangnya ya. Ah. Ini berarti udah banyak juga ya cabangnya ya? So far sih 3. Bulan depan kita launching di Bintaro sektor 5. Oh, di Bintaro juga ada. Tenang, anak Bintaro ya. Sektor 5 kemungkinan ya baru bulan depan di pertengahan Januari mungkin. Di pertengahan Januari. Oke. Jadi ini udah ada 3 dan ini semua kerangnya katanya selalu fresh, benar? Fresh ya. Ya. Karena, Gimana tuh freshnya maksudnya? kalau saya perhatiin dari saya coba untuk cook gitu ya. Jadi kerang itu best consume itu 9 sampai 15 jam. Ya. Jadi memang kita kalau misalnya beberapa kerang yang memang tidak laku terjual kita buang. Oh, dibuang. Jadi karena besoknya nggak akan dijual lagi? Nggak akan dijual lagi karena ya best consume-nya di angka segitu. Oke. Ini bukanya nih, kedai ini dari Oke. jam berapa sampai jam Kalau berapa? di Majestic dan cabang Pati Yunus kita buka jam 5 sampai jam 11. Kalau weekend, jam 4 sampai jam 11. Cuma kalau weekend kita jam 4 sampai jam 12. Oh, gitu. Kalau yang Lebih di- malam ya? Yes. Kalau kebun jeruk kita buka dari jam 11 pagi hingga jam 11 malam. Oh, kalau yang kebun jeruk lebih pagi Yes, ya? kecuali hari Jumat. Jumat kita after sholat Jumat kemungkinan biasanya kita buka di atas buka jam 1. Jam 1 sampai jam 12. Kalau weekend biasa jam 11 sampai 12, kalau Jumat hanya jam 1 sampai jam 12. Oke, tapi katanya nih menurut cerita yang beredar gitu ya, katanya dalam waktu 3 jam kerang-kerangnya suka udah habis. Iya, betul. Jadi karena bukan habis karena memang pengunjungnya banyak gitu. Jadi Iya. memang kadang-kadang kita kehabisan, kadang-kadang kita malah tidak mencukupi gitu. Kadang-kadang orang di sini makan datang baru 2 jam kemudian baru makan. Oh, jadi sampai betul. ngantrinya sebanyak Betul. itu. Ini emang harganya berapa sih, boleh tahu nggak? Range harga kita sekitaran 30.000 sampai 60.000. Itu per kilonya? Per kilo. Tergantung. Wah, berarti harganya cukup murah juga ya Food Lovers ya? Kurang lebih ya segitu. Oke deh, nanti kalau misalnya saya nih pengen lihat cara masaknya, itu boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh nggak sih saya tanya-tanya sama waiters di Oke, sini, boleh? siap. Oke deh, kalau gitu Food Lovers nanti kita bakalan keliling untuk cari tahu gimana sih proses masak kerang yang berbagai macam ini yang berbeda-beda ya. Kalau gitu Mas Aldi, aka Pak Rudi. Terima kasih Siap, ya, makasih. sama-sama. Boleh pesen ya Mbak ya? Ini kerang bulu ya? Kerang bulu masih ada. Oke, ini boleh 1 kerang bulu. Terus ini kerang apa nih? Kerang madu boleh deh 1, sama ini yang beda ya. Kerang tahu. Oh, namanya kerang tahu, ya udah boleh deh. Semuanya 1. Kalau bumbunya yang recommended apa Mbak? Biasanya padang masuk sama saus padang. Oh gitu ya, udah deh boleh kalau gitu yang recommended aja 3 tadi ya. Oke. Itu aja Mbak ya. Iya, terima kasih. Nah, ini dia Food Lover. Setelah ngantri cukup panjang dan cukup lama, akhirnya dapat juga nomor 12. Saya tadi pesan 3 kilo kerang bulu, kerang madu atau kerang simping ya. Sama satu lagi ada namanya adalah kerang tahu. Ini baru pertama kali saya makan kerang tahu. Coba ya kita tunggu dan kita lihat sajiannya nanti kayak apa. Yuk.